Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Seto Diwangkara, mahasiswa Fakultas Teknik Mesin. Untuk video kali ini, saya ingin mempresentasikan mengenai tugas besar satu saya untuk mata kuliah korosi dengan dosen pengampu Ibu Ayu Arwati. Untuk tugasnya sendiri adalah mereview jurnal internasional. Oke, langsung saja masuk kepada topik. Nah, untuk jurnalnya sendiri, saya mengambil dari karya M. Afajobi yang dipublish pada tahun 2020 pada IOF Conference dengan topik bahasan Material Science and Engineering yang berjudul Steel Corrosion Behavior in Acidic Solution for Application in Petrochemical Distillation System, atau dalam bahasa Indonesianya adalah mengenai perilaku korosi pada logam pada suasana asam untuk aplikasi pada proses destilasi di dalam pabrik petrokimia. Kemudian latar belakang dari jurnal ini adalah di mana stainless steel umumnya digunakan sebagai struktur logam untuk peralatan di industri petrokimia karena sifatnya yang sifat fisik maupun mekaniknya yang sangat baik ya, yang dapat bertahan dan tahan terhadap laju korosi yang tinggi yang disebabkan oleh kontaminan dari minyak mentah. Nah, kontaminan tersebut apabila kontaminan ini adalah yang sangat menjadi problem utama ya dalam industri petrokimia. Nah, apabila ketika kontaminan ini bercampur dengan air, maka akan terbentuk korosi. Nah, korosi inilah yang akan mempengaruhi setiap bagian dari struktur baja pada industri petrokimia. Kemudian beberapa terjadi pada laju korosi yang lebih cepat, sementara yang lain pada laju korosi yang lebih lambat. Nah, fokus utama dari penelitian ini adalah menguji perilaku reaksi elektrokimia stainless steel austentik 316L dan baja karbon dalam asam klorida dengan konsentrasi yang bervariasi untuk aplikasi dalam unit distilasi petrokimia. Kemudian untuk skema penelitiannya, yang pertama dalam jurnal ini menggunakan dua sampel yang berbeda. Yang pertama adalah carbon steel, kemudian juga ada austenite stainless steel 316L. Nah, di sini juga bisa dilihat dari tabelnya. Untuk tabel pertama adalah merupakan tabel komposisi dari carbon steel ya. Bisa dilihat untuk carbon steel sendiri bermacam-macam paduannya. Kemudian terdapat komponen karbon juga ya, makanya disebut dengan baja karbon. Kemudian untuk tabel kedua merupakan komposisi dari stainless steel 316L. Bisa dilihat kandungan pada paduannya yang terbesar adalah kromium ya, sebesar 16%. Kemudian untuk metode pengujiannya digunakan metode white loss, di mana pengukuran laju korosi ini nantinya kan direndam pada media asam berupa asam HCl dengan variasi konsentrasi yang berbeda dengan waktu imersi adalah 360 jam dan akan dicek setiap 24 jam sekali. Kemudian untuk preparasi sampelnya untuk proses metalografi carbon steel dan austenite stainless steel 316L masing-masing disiapkan sebanyak 3 buah ya dengan diameter yang berbeda dan ukuran yang berbeda pula. Kemudian akan diamplas menggunakan silikon karbid dari kedua sisi permukaan dengan ukuran kertas yang bervariasi mulai dari 80 sampai dengan 1000 grits. Grits ini merupakan tingkat kekasaran silikon karbid yang digunakan. Kemudian sampel akan dipolis dengan berlian atau cairan berlian, kemudian akan dicuci dengan aseton, kemudian aquades dan dikeringkan. Kemudian sampel akan disimpan di dalam desikator untuk nantinya dilakukan pengukuran white loss ya. Kemudian untuk larutan asam sendiri digunakan HCl 37% sebagai larutan induk, kemudian akan dilarutkan atau diencerkan dengan konsentrasi yang diinginkan. Di dalam jurnal ini digunakan konsentrasi 1 molar hingga 3 molar. Kemudian setiap sampel akan direndam dengan larutan sebanyak 200 ml. Untuk pengujian weight loss-nya sendiri, ini akan dilakukan selama 360 jam, kemudian sampel akan dicek setiap 24 jam dan dicatat ya perubahan beratnya. Kemudian pada hasil pengujian, pada slide ini terdapat dua grafik ya. Yang grafik kiri adalah untuk laju korosi pada sampel carbon steel, kemudian yang kanan adalah grafik laju korosi pada
austenite stainless steel 316L. Bisa dilihat bahwasanya ketiga konsentrasi larutan asam akan memberikan efek yang berbeda pada sampel yang digunakan. Bisa terlihat untuk yang abu-abu ini adalah konsentrasi HCl 3 molar. Pada kedua grafik ini sama-sama memberikan hasil yang tinggi ya. Jadi bisa dikatakan bahwa semakin pekat konsentrasi asam akan memberikan efek korosi yang lebih buruk terhadap sampel yang diuji. Kemudian terlihat pula pada grafik stainless steel 316L ini memiliki ketahanan korosi yang lebih baik daripada karbon steel. Namun ada penurunan laju korosi secara signifikan. Ini selama waktu pemaparan karena terdapat perlindungan film atau pasivasi dari permukaan austenite stainless steel 316L yang dapat memperlambat laju korosi secara bertahap. Nah, penyebab penyebab lambatnya laju korosi ini disebabkan adanya permukaan kromium ya, karena bisa kita ketahui dalam tabel komposisi pada austenite 316L ini terdapat kadar kromium yang sangat lumayan tinggi ya, 16%. Nah, ini yang akan membuat film pada permukaan stainless steel 316L yang akan memperlambat laju korosi secara bertahap. Kemudian bisa dilihat juga dari hasil ini sudah jelas bahwa austenite stainless steel 316L ini akan cocok atau berpotensi untuk sebagai struktural pada peralatan petrokimia, khususnya pada sistem overhead distilasi. Dan kesimpulannya adalah austenite stainless steel 316L ini menunjukkan ketahanan korosi yang jauh lebih kuat dan lebih tinggi terhadap korosi bila dibandingkan dengan karbon steel dalam larutan asam HCl yang berbeda konsentrasi karena adanya komposisi paduan atau kromium dan nikel dari 316L yang dapat menghambat laju korosi. Kemudian presentasi kerusakan korosi sangat berbeda. Yang pada austenite 316L memiliki pembentukan pasif atau perlindungan film yang tinggi oleh elemen paduan. Kemudian untuk hasilnya sendiri, austenite stainless steel 316L akan menunjukkan kinerja yang sangat baik untuk perilaku ketahanan korosi yang stabil daripada karbon steel dan membuatnya cocok untuk tujuan umum aplikasi struktural di unit overhead distilasi petrokimia. Ini akan membantu menghemat biaya serta menunjukkan sustainable yang tinggi ya untuk sistem destilasi petrokimia yang ramah lingkungan dalam jangka panjang. Baik, sekian dulu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video.